Oke teman-teman, balik lagi di Rumah Payu. Kali ini kita lagi ada di Kota Bogor lagi ya teman-teman. Nah, kita mau review rumah desainnya klasik, ada di Kota Bogor, terus lingkungannya juga bersih teman-teman. Nah, jadi rumah ini punya lebarnya 10 meter dan panjangnya 20 meter. Seperti apa rumahnya? Kita spill rumahnya dari depan. Nah, sekarang kita ada di depan rumahnya teman-teman. Jadi kalau untuk desainnya sendiri, ini desainnya klasik ya teman-teman. Jadi kayak apa ya? Kayak Eropa klasik gitu desainnya. Nah, terus kalau untuk lebarnya sendiri, rumah ini tuh punya lebarnya 10 meter dan panjangnya 20 meter. Nah, jadi masih bisa bikin carport gede gini teman-teman. Jadi carportnya lebar, masuk untuk 2 mobil dan lantainya juga udah pakai keramik. Dan masih tetap ada tamannya ya teman-teman, karena lebar 10 meter, jadi carportnya luas, terus tamannya juga luas. Dan kalau untuk rumah ini tuh udah ada kanopinya ya teman-teman. Nah, ini tiangnya nih, jadi kalau untuk kanopinya sendiri, si rangka kanopinya tuh udah pakai beton. Nah, paling nanti atapnya aja nih pakai alderon tuh. Jadi kalau untuk tulang-tulangnya ini udah kuat banget. Nah, sekarang kita ke bagian ini nih. Kalau untuk pintu masuk ke living room, itu ada ini dulu ya teman-teman. Jadi si pintunya itu nggak ngeganggu carport. Jadi kalau misalkan turun dari mobil nih, nggak langsung ketemu pintu. Jadi masuk lewat sini dulu, terus ada tangga, baru nanti ketemu pintu di sebelah sana. Jadi istilahnya apa ya? Nggak duk-duk ya. Karena kalau depan pintu persis itu biasanya agak duk-duk. Terus tetap ada ini ya, ada teralis nih untuk jaga-jaga aja. Takutnya lah kalau misalkan lagi ada anak kecil atau apa, kan bahaya ya kalau nggak dipasang pagar gini. Jadi biar aman. Dan ada tiang-tiang penyangga untuk dak di atas ini nih. Jadi ini tuh ada balkon di atasnya ya. Kenapa di sini ada tiang? Karena di atasnya tuh ada balkon. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Nah, sekarang kita ada di ruang tamu nih, teman-teman. Jadi kalau untuk ruang tamu ukurannya kayak gini ya, teman-teman. Terus di sini ada jendela yang menghadap ke samping. Nah, ini dapat nilai poin lagi nih. Kenapa ada jendela di samping? Karena si rumah ini semi detached, teman-teman. Jadi couple-couple gitu. Yang sebelah kiri rumah ini nempel sama sebelah kanan rumah yang satu. Jadi kalau untuk kanan kiri ininya itu kosong. Jadi rumahnya standar tapi rasa hook teman-teman. Tetap ada halaman samping. Nah, keren kan ya? Jadi nggak usah rebutan tuh untuk nyari rumah hook. Di sini ada jendela, ini ruang tamu, terus untuk dapurnya ini open space. Jadi dari ruang tamu langsung terkoneksi sama bagian dapur. Sini aja ada meja dapur, terus ada dining room juga. Nah, terus ada 2 jendela nih yang menghadap ke depan. Nah, ini jendela yang pertama, terus ini jendela yang kedua. Nah, yang paling unik tuh ini masih ada celah di sini ya. Jadi ada sudut di sini bisa pasang partisi-partisi kayak gini nih. Ya kan, jadi bisa naro-naro pajangan, bujangan. Nah, lanjut kita masuk ke kamar nih. Jadi di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur. Nah, terus ada 2 jendela. Yang jendela yang pertama ini yang menghadap ke depan, ini menghadapnya ke carport ya, teman-teman. Terus kalau untuk jendela yang kedua, ini yang menghadap ke halaman belakang. Jadi si kamar ini tuh nggak pengap, teman-teman, atau nggak haredang kalau kata orang Sunda mah. Terus si ruang tamunya ini terpisah sama ruang keluarga ya teman-teman. Jadi ada sekat antara ruang tamu dan ruang keluarga. Nah, kalau untuk ukurannya sendiri ini kayak gini ya teman-teman. Lebarnya kayak gini, panjangnya kayak gini, sama nih ada jendela juga yang menghadap ke samping. Nah, jadi kalau misalkan di depan ada tamu, keluarga masih bisa ngumpul di sini. Atau kalau misalkan lagi ada acara rame-rame ya kan sama keluarga, muat nih ya kan, ada yang ngobrol di sana, ada yang di sini, terus ada yang makan gitu.
Kalau area backyardnya ini panjang ya teman-teman. Kalau untuk batasnya sampai sini nih, ini ada pohon-pohon tuh. Batasnya sampai ujung sana. Jadi si rumah ini tuh punya lebarnya 10 meter dan panjangnya 20 meter. Gede kan ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini yang akses ke depan nih. Jadi masih ada halaman samping kayak gini nih teman-teman. Nah, jadi nggak nempel nih. Nanti setelah halaman ini baru nanti ada rumah lagi. Jadi couple-couple gitu. Bukan rumah aja couple ya kan. Masa orang couple. Ini keren nih. Jendelanya tetap bisa dibuka tutup ya, bukan kaca mati. Jadi kalau misalkan siang-siang atau gimana gitu kan bisa dibuka nih biar ada sirkulasi udara masuk. Jadi si ruang tuh nggak pengap. Nah kalau untuk kamar mandinya ini turun ke bawah ya teman-teman. Nah ini kita ada di kamar mandinya, isinya juga lumayan lengkap. Jadi ada wastafel, ada kloset duduk, terus ada shower. Terus ini juga tinggi nih. Biasanya kalau rumah-rumah 2 lantai kamar mandi di bawah tangga itu tuh biasanya mepet nih. Kalau tangan saya begini tuh nempel. Nah ini tuh nggak nempel nih. Masih ada 2 meteran ya, 2 meter lebih lah ini tingginya. Jadi nggak pengap. Terus sama dindingnya juga udah pakai granit kasar. Nah ini nih, kalau di bawah tangga masih ada celah bisa bikin kayak gini, ya kan? Jadi kalau anak main petak umpet, nah, bisa ngumpet di sini nih. Sekarang ke lantai 2 yuk. Ini pakai kayu nih, keren. Kalau apa railingnya, bawahnya besi tapi atasnya tetap pakai kayu. Jadi ngegenggamnya enak. Nah ini begitu naik ke lantai 2. Kita ketemu sama kamar mandi dulu nih. Nah, kamar mandinya ini bentuknya agak memanjang ya. Di situ ada shower, ada kloset duduk, terus ada wastafel. Nah, ini dinding juga sama, udah pakai granit kasar. Ukurannya 60 x 60, terus di atas ada jendela nih. Kalau lagi bau kan bisa dibuka aja biar nggak bau lagi. Nah, sekarang kita ke kamar yang kedua. Nah ini kamar anak nih, bentuknya manjang. Jarang-jarang loh, biasanya kamar anak tuh dibikin sempit. Emang anak mau segede gitu terus kan nambah gede ya. Terus ada jendela tuh 2 yang menghadap ke halaman belakang. Nah kalau yang ini jendela yang menghadap ke halaman samping tadi. Jadi tetap ada 2 jendela. Nah di lantai 2 ini ada 3 kamar teman-teman. Sekarang kita ke kamar selanjutnya. Nah ini di kamar yang ini tuh untuk anak juga ya. Tapi kayaknya untuk anak remaja nih, untuk kamar anak remaja. Ukurannya kayak gini, di sana ada jendela yang menghadap ke samping. Terus ini ada jendela campur sama balkon. Ya gak? Nah keren nih, ya kan? Kalau lagi bosan-bosan nyari angin, nongkrong aja di sini sambil ngopi ya kan. Keren. Terus kalau misalkan dilihat-lihat, ini lokasinya asri banget teman-teman, adem, sejuk. Apa ya, udaranya khas kota Bogor lah. Oh ya, ini balkonnya ada 2 ya, kanan kiri. Sebelah sana 1 tadi yang saya keluar, terus di sini ada 1 lagi nih. Keren teman-teman. Kalau untuk lantainya ini pakai granit ukuran 60 x 60. Nah sekarang kita ke kamar utamanya. Nah ini kamar utama. Kalau namanya kamar utama tuh udah apa ya? Udah pasti gede lah ya. Udah pasti gede, lebar ya kan. Kuda aja masuk. Apalagi orang ya kan. Jadi bentuknya tuh lebar, terus panjang, dan sama nih ada balkon mini juga menghadap ke depan. Ini kayaknya ada 2 juga deh, coba ngintip.
Oh, ada satu. Kalau di kamar utama nih balkonnya cuma ada satu ya teman-teman. Yang sebelah sana jendelanya ada tapi nggak ada balkonnya. Nah, kalau yang sebelah sini tuh jendelanya bisa dibuka tutup. Tapi nggak ada balkonnya ya teman-teman. Satu aja cukup lah ya. Gak usah banyak-banyak balkonnya. Oh ya, ada satu kamar mandi di dalam kamar utama ya teman-teman. Tapi diumpetin nih. Kayak masuk gang gitu. Nah, ini kamar mandinya. Berarti kamar mandinya ada 3 ya. 3 kamar mandi, 4 kamar tidur. Isinya juga sama, ada wastafel, ada kloset duduk, terus ada shower. Terus ada ini juga nih, kaca. Jadi kalau lagi mandi bisa sambil ngaca. Ini keren nih, ya kan, manfaatin. Jadi nggak harus naruh lemari di area kamar situ. Ini berarti gang si ke kamar mandinya berarti lumayan ini ya, lumayan gede karena ada lemari di sini. Karena di sini ada lemari, makanya jadi agak sempit. Karena lumayan lebarnya si lemari tuh kurang lebih di 1 meteran. Hampir 1 meter lah ya, di 80 sentian nih. Lumayan tuh. Nah, kalau lokasinya sendiri, rumah ini tuh ada di Tajur, Kota Bogor ya teman-teman. Jadi kalau ke tol juga aksesnya deket. Kalau ke stasiun lumayan lah ya. Tapi lebih deket ke tol teman-teman. Karena si lokasi rumah ini tuh ada di Bogor Selatan, di Bogor kotanya. Kalau untuk keseluruhan rumah ini tuh keren teman-teman. Kalau untuk harganya rumah ini masih dibanderol di harga 4 M-an ya teman-teman. Kayak biasa kalau untuk info lebih lanjut langsung ke link yang ada di deskripsi. Bye-bye.